Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita nih. Sudah mau akhir-akhir perkuliahan ya. Sekarang udah pertemuan yang ke-13. 13 berarti tinggal dua atau 3 kali pertemuan lagi. 3 kali pertemuan. 2 atau 3 kali pertemuan. Setelah itu kita sudah UTS. Ini merupakan akhir ya dari analisis. Jadi kemarin kita sudah buat peta pola ruang. Biasanya digunakan oleh ya di ilmu planologi, perencanaan wilayah dan kota. Tapi biasanya nanti barangkali juga bisa berhubungan juga ya dengan lingkungan. Setelah ini kemudian pekan depan sisa pertemuan kita akan melakukan layouting. Jadi hasil peta yang kita buat di layout dikasih legenda, kemudian skala, nama, judul, semuanya itu. Jadi 2 atau 3 pertemuan untuk layouting. Jadi setelah itu ya udah selesai semua dari awal, tahapan awal sampai akhir ya pembuatan peta. Kita dengan membuat bantuan teknologi ini GIS. Baik, oke. Jadi kita ke PowerPoint-nya dulu ya. PowerPoint-nya sama, materinya sama karena pengulangan kelanjutan dari yang pekan lalu ya. Kelanjutan di pekan lalu karena kemarin tuh kita sudah jalan setengah, kemudian setengahnya lagi sekarang. Sekarang tapi lebih ringan dibandingkan pekan lalu. Jadi mungkin nggak sampai 2 jam sudah selesai sih. Sampai ke tahap akhirnya tuh pembuatan peta pola ruang. Kemudian lagi, oh ya, kemudian ada file baru lagi yang digeser itu, yaitu tentang hutan ya. Karena dalam pembuatan peta pola ruang itu hutan itu tidak boleh diganggu gugat itu. Artinya dia harus diutamakan. Jadi kalau dalam perencanaan itu di situ ada permukiman, ada industri atau yang lainnya, tapi di situ lokasinya peruntukannya untuk hutan, semuanya harus mengalah untuk hutan itu. Jadi dia yang diprioritaskan dan sudah ada peraturan dari pemerintah. Jadi nanti setelah selesai pembuatan petanya, kita peta pola ruang, nanti di overlay lagi dengan dari tahap akhir sekali, yaitu dengan peta hutan ya, hutan. Jadi semua harus mengalah dengan hutan. Jadi hutan itu diutamakan. Jadi tidak boleh dirusak dan sebagainya ya. Tidak boleh beralih fungsi ke penggunaan lahan yang lain. Itu ya. Coba kita lihat sini. Untuk ininya dahulu, filenya dahulu ya. Ya, kalau filenya sama seperti kemarin kan. Jadi kemarin kita sudah Nah, kemarin kan kita dari sini ya. Ini untuk arahan peruntukan kita sudah buat, kemudian arahan lindung sudah buat ya. Nah, nanti kita dari sini nih, dari budidaya, existing, dan akhirnya sampai di pola ruang. Nanti ini di-clip, kemudian ini di-merge, kemudian ada satu lagi sebenarnya, tadi yang hutan itu. Tambahan lagi dah, selesai. Setelah itu selesai. Ini yang tahap kemarin. Jadi semuanya ini emang ada aturannya. Ya, jadi tidak sembarangan. Jadi misalnya ini kan lerengnya. Kemarin sudah kita lakukan sih. Ada skor-skornya. Itu semua scoring itu semua udah ada. Jadi tidak sembarang memberi skor. Itu mengacu pada peraturan PU. Ini yang tahapan kemarin ya. Kita sudah buat semua. Nah, ini kan juga kemarin. Jadi setelah kita buat ini arahan peruntukan, kemudian kita buat ini. Lindung ya, lindung setempat itu. Dan akhirnya kita sudah selesai. Nah, ini yang kemarin. Yang di buffer-buffer itu sungainya. Itu untuk sepadan sungai, sepadan pantai. Nah, sekarang yang ini, kelanjutan. Nah, sekarang kita buat yang ini. Budidaya ini nih. Karena ini sudah selesai kemarin,
kita lanjutkan ini pertemuan berikutnya yang hari ini. Budidaya, kemudian nanti kita lakukan dengan yang existing, peta existing, kemudian nanti di merge. Ya, jadi ada kawasan lindung, kawasan itu kan kalau dalam planologi atau perencanaan wilayah kota, kawasan itu dibagi dua atau pola ruang itu dibagi dua untuk kawasan lindung dan budidaya. Kalau lindung itu berarti dia yang diutamakan, jadi dia jalur hijau atau dia warna hijau. Di situ ada hutan, ada kawasan lindung, rawan tsunami dan sebagainya. Ini tidak boleh ada penggunaan lahan lainnya. Nah, kemudian kalau selebihnya itu dinamakan budidaya. Budidaya untuk tanaman, budidaya untuk bangunan, budidaya untuk macam-macam itu. Nah, ini nanti kita lakukan ini. Kemudian ya terus sampai kawasan budidaya ya. Yang ininya. Yang budidaya. Nah, yang ini nih. Ini nanti bangunan, sawah, ladang semuanya itu. Kemudian, nah ini juga. Nah, nanti di akhirnya nih. Nah, ini terakhir di sini pola ruang. Jadi dari budidaya dengan existing dengan lindung. Tuh, karena kan tadi pola ruang itu ada dua, budidaya dan lindung. Peta budidaya dan peta kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keduanya itu nanti di merge, digabung. Jadilah dia pola ruang. Nah, nanti di solve itu dibersihkan, hanya field yang tertentu saja yang kita ambil. Nah, sudah jadi ya. Seperti ini. Tapi kita ada tambahan lagi, yaitu nanti yang hutan. Karena itu jadi peraturan terbaru. Jadi harus hutan itu didahulukan. Ini sudah jadi kawasan itu kan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi tiap warna ini dikasih simbologi, nanti kita lakukan simbologi. Jadi kalau yang biru ini hutan lindung. Yang hijau hutan lindung resapan air. Kawasan budidaya. Nah, kan ini gabungan kan antar yang lindung dan budidaya. Makanya ini disebut dengan pola ruang. Ada perikanan, ada permukiman, pertanian, rawan bencana, rawan gempa, terus sepadan pantai, sepadan sungai. Ada itu hasil akhirnya. Nanti pekan berikutnya kita lakukan layout di setting. Jadi layout. Jadi ini kan udah jadi tapi belum di layout ya, belum dikasih. Biasanya kalau kita lihat peta itu kan ada di sini ya, judulnya apa, arah mata anginnya, skalanya. Kemudian ini legenda ya, legendanya Pinax ini. Terus kemudian ada sumber petanya dari mana, siapa yang pembuatnya. Kalau kalian semua yang buat ya tulis namanya di sini siapa. Terus dan seterusnya. Itu namanya layouting. Nanti kita ada 2 kali pertemuan untuk layouting di akhir mata kuliah ini. Jadi diharapkan mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita bisa menguasai ya untuk pembuatan peta ini. Dan nanti berguna barangkali nanti dalam penelitian atau dalam tugas kuliah dan sebagainya yang membutuhkan peta, kita sudah bisa. Kan? Kalau untuk aplikasi ya kita bisa improvisasi masing-masing. Misalnya kita ingin membuat peta persebaran pencemaran ya di di kota mana gitu kan, di kota A gitu. Atau di danau tertentu atau di sungai, nanti kita bisa bikin sendiri gitu. Pencemaran udara, pencemaran laut, pencemaran air dan lain sebagainya. Ya, baik. Sekarang kita langsung saja ya, kita praktikum. Ya, Bismillah. Dibuka ininya, ArcGIS-nya ya. Kita gunakan ArcGIS ya. Nah, kalau sudah, ya, nih kita udah masuk ya. Sekarang kita panggil file yang kemarin.
Oh ya, jangan lupa itu di-download peta apa tapi yang udah di GCR itu ya. Ya, download sekarang nggak apa-apa di abstrak atau nanti juga bisa juga sih nggak apa-apa. Tata guna kota, tata guna hutan. Kolut itu Kolaka Utara daerahnya ya. Tata guna hutan. Ya, kalau sudah kita buka ya file yang kemarin. Kemarin kan kita sudah buat ya. Kemarin itu di praktikum ya kalau nggak salah. Ya, buka arahan lindung, final, dan arahan peruntukan final. Arahan lindung dan arahan peruntukan. Yang final-final, ya kan? Dan arahan peruntukan yang final ini. Ini ya. Arahan lindung final uh, dan arahan peruntukan. Nah, kalau sudah ya kita add. Ini kan hasil akhir kemarin ya. Kemudian kita keluarkan juga penutup lahan. Bukan di hasil dia, dia ada yang di atas lagi. Di sini pada ruang. Nah ya penutup lahan ini, penutup lahan kita buka. Nah, jadi ada 3 ya, penutup lahan, arahan lindung dan arahan peruntukan final. Tuh. Kita akan membuat ya, ini kita akan mengunion 2 SAP yang kita lakukan ya, lindung final dan arahan peruntukan final nih. Kita akan unionkan keduanya nih, digabung. Ya. Ya, jadi seperti biasa ya geoprocessing nanti kita unionkan. Ya, geoprocessing union. Sama yang ini ya, peruntukan ini kita masih ini muter-muter, main tergantung laptopnya masing-masing. Nah itu udah. Kalau sudah biasa disimpan ya. Ini nih, ini kan kalau kita simpankan di folder yang kita inginkan. Ditaruh di foldernya ya, yang kemarin. Ini tahu ya kemarin Bapak di sini apa di sini ya. Praktikum kayaknya. Nah, nanti kita simpan ya di sini. Jadi gabungan dari arahan lindung dan arahan peruntukan. Ini
sesuai dengan yang di apa namanya di PowerPoint ya. Kawasan budidaya lindung. Kawasan budidaya lindung, kawasan budidaya. Kita namakan dia kawasan budidaya lindung. Kawasan budidaya. Masa dua-duanya ya, kawasan budaya dan juga kawasan lindung ya digabung deh. Kawasan budidaya. Kawasan budidaya lindung. Udah, kalau udah ya. Save. Udah, oke. Kawasan budidaya lindung ya. Kita unionkan, nanti kita lihat bar hasilnya. Ya, sudah berhasil. Kawasan budidaya lindung. Kita lihat aja di sini ya. Nah, jadi ini ada sepadan pantai, sungai sini. Nah, 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 ya ini ya, apa datanya. Kawasan lindung tuh ada kawasan lindung penyangga, sepadan, sebagainya. Nah ini kita akan buat field baru, ya field baru, lindung budaya kita namakan, lindung budidaya, lin BDY kita itu aja, karena kan nggak bisa panjang-panjang. Lin BDY. Ya. Yeah. Teks ininya. Jadi kita tambahkan field baru, maksudnya kita buat field baru, kolom baru. Ini kita besarin saja karena teksnya nanti panjang ya, kita kasih aja 200 deh. Ini kan karakter huruf. Nah, kita lihat di sini ya. Nah ini yang kosong, tapi nanti kita lihat di sini. Berarti kita mulai dari yang kawasan lindung dulu. Kita cari yang lindung dahulu, baru nanti terakhirnya. Jadi kita isi di sini. Self attribute, arahkan lindungan sama dengan get unique value. Nah, arahkan. Oh, arah peruntukan salah.
Ini arahan peruntungan. Ini kita klik 2, terus sama dengan, terus get unique. Nah, ini dia. Kawasan lindung. Ada bentukannya, ada kawasan lindung. Ini dulu. Karena yang paling utama itu adalah kawasan lindung dulu diutamakan. Baru penggunaan lahan yang lainnya. Jadi yang diutamakan dulu. Nah, itu udah ke select. Setelah itu baru kita iniin field kalkulator. Jadi nanti kita namakan dia hutan lindung. Ini kan field kalkulator kita masukkan dia, kita isi dia yang udah di select, udah dipilih. Jadikan dia hutan lindung. Ya. Nah, itu jadi hutan lindung. Itu yang utama itu ya. Hutan lindung itu paling utama dalam penyusunan peta pola ruang. Jadi dia yang diutamakan. Kemudian yang kedua adalah kawasan penyangga. Balik lagi ke select attribute. Ini buat ini kita nanti ganti ini kawasan penyangga. Apply. Nah, ini juga sama. Terus kita namakan dia. Iya, itu dia. Kita namakan dia kawasan lindung resapan air. Oh, bukan hutan, maksud kawasan lindung resapan air. Ini dinamakan di mana? Itu yang ada di PowerPoint itu. Kawasan lindung resapan air. Nah, udah ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita cari lagi yang bencana. Jadi yang kawasan lindung sudah, kawasan penyangga sudah. Budidaya nanti, budidaya. Sekarang kita arahan lindung. Ini clear aja, clear. Kita arahan lindung. Maaf, udah mau mati baterainya. Tes baik. Kita lanjut lagi di arahan lindung ya. Sama dengan get unique. Nah, oh itu nggak ada di bencana ya. Nanti berarti di arahan lindung. Arahan lindung. Sepadan pantai, sepadan. Arahan lindung.
Arahan lindung kawasan gempa. Banjir gelombang. Oh, ini nggak ada ya arahan peruntukan. Lindung budidaya kena. Berarti ini aja nih. Yang kosong ya. Kemarin ada yang kurang ya. Kawasan rawan gempa. Berarti kita yang ini aja nih. Ya, yang kosong ya. Ini karena udah ada yang ini ya. Berarti kita tambahin dengan N. Lindung budidaya. Oke, ditambahin lagi. N. Kawasan lindung budidaya. Ini sama dengan get unique. Nah, yang ini nih, yang kosong. Coba nanti kita lihat, praktikan rumusnya dulu ya. Iya, ini dia. Kita kode. Sekarang coba kita klik kalkulator. Nah, ini clear, kita ambil dari arahan lindungan. Arahan lindungan aja. Di sini. Tapi kosong deh. Arahan lindungnya ini ada yang hilang nih. Kawasan rawan bencana dan gerakan tanah. Kita oke. Kalau nggak berhasil, nih harus ditambahin nanti sebentar. Iya, karena emang ininya kosong ya. Arahan lindungannya nih yang kosong ya. Oke, kita namakan aja nih. Kawasan rawan gempa.
kawasan lindung, kawasan. Oke, kita isi lagi. Kalkulator. Ganti dengan ini, kawasan rawan gempa dan gerakan tanah. Clear? Nah, dua, kawasan rawan gempa dan kawasan rawan gempa dan gerakan tanah. Kawasan rawan gempa dan gerakan tanah. Oke. Ya. Next. Kemudian kita select atribut lagi. Kita ini lagi ya. Ini kita clear aja ya. Sekarang kita arahan lindung. Oke, sekarang arahan lindung. Sama dengan gelombang laut. Oh, ya ada yang kurang di sini, tapi nggak apa-apa. Oh, sekarang sepadan ya. Berarti sepadan yang berikutnya kita nih. Sepadan pantai dulu. And lindung budaya. Titik yang 0. Sama dengan dulu. Nah, ya. Dah. Sekarang kita namakan ya. Fit, kita isi. Kita isi dengan sama seperti tadi. Ini clear dulu salah. Dengan kita samakan dengan yang ada di arahan lindung. Nah, klik 2 kali ini arahan lindung. Ya. Kemudian satu lagi yang sepadan sungai yang belum ya. Sepadan sungai. Nah, ini saya atribut sepadan sungai.
Arahan lindung sama dengan sepadan sungai dan lindung budayanya nol. Atau kita clear aja lah takutnya ini. Takutnya nggak bekerja ininya. Apa namanya? Instruksinya. Jadi diarahkan lindung sama dengan sepadan sungai ya. Sungai, kemudian N, kemudian yang tadi juga ya. Lindung budaya sama dengan yang nolnya. Get unique value dulu. Nah, yang ini nih. Nah, yang nol, yang tanda kutip itu yang nol. Sudah. Nah, kita isi. Klik kanan, fill kalkulator. Ya, ininya sama. Yang arahan lindung. Oke. Oke. Sebentar kita lihat ini. Arahan lindung. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Harusnya ada dua yang budidaya ya. Ini ada yang kurang. Sebentar. Berarti dia ada 3 yang budidaya nih. Budidaya tanaman semusim dan permukiman budidaya tanaman tahunan. Oh, ini dia. Budidaya tanaman semusim permukiman. Oh, ini. Oke, ada ini nih, ada 2 nih. Yang ini ya nih, yang budidaya taman musim perkebunan kawasan budidaya tanaman. Ini dia harusnya budidaya di sini.
Dia pindahkan ke arahan peruntukan. Ini kita sort nih yang dua nih. Budidaya tanaman semusim pemukiman dan budidaya tanaman tahunan. Di sort, diklik ininya. Dua ini, di sort. Apa di sort, di select. Kemudian field calculator. Ya. Jadi arahan peruntukan ini. Arahan peruntukan. Nah, arahan peruntukan. Ya, oke. Nah, oke, ini udah. Sepadan sungai, terlindung resapan. Iya. Yeah. Baik, ini udah selesai untuk yang ini. Nanti kita di solve, kita ambil yang ini saja nih. Yang ambil hanya budidaya lindungnya aja nih. Jadi ini gabungan antara yang kawasan budidayanya dan kawasan lindungnya. Nanti kita ini apa clear ya, clear ini. Jadi nggak ada yang keselect. Ya, udah. Kalau udah kita di solve. Tadi kita clear dulu ya. Nah, udah clear. Sekarang kita di solve. Kita di solve. Nah, ini nih si kawasan budaya lindung nih. Ya itu. Nah, ini kita jadikan kawasan budaya lindung. Kawasan budaya lindung final. Udah ya. Kawasan budaya lindung final. Lindung budidaya saja yang diambil. Kalau sudah udah oke. Dah, kita lihat hasilnya. Nah ini kawasan budidaya lindung final ya. Kita lihat komponen atribut. Nah ini dia. Ini kan sudah ada ya ininya. Kawasan budidaya sumber lingkungan, hutan lindung, rawan gempa gerakan tanah, kawasan budidaya tanaman, kawasan lindung resapan air. Ya. Nah, sekarang kita pisahkan. Akan kita pisahkan ya.
mana yang lindung, mana yang budidaya. Gitu. Ini kan kita punya file gabungan nih. Nanti kita pisahkan dia. Kita select saja, terus kemudian kita export. Ya. Kita open attribute dulu. Kemudian kita select dulu. Ini kan udah. Mana yang kawasan lindung dan mana karena kawasan budidaya. Diselect aja. Lindung itu hutan lindung. Berarti kita yang kawasan lindung dulu. Atau yang lebih sedikit dulu, budidaya dulu. Ini kan budidaya cuma 2. Budidaya ini sama satu lagi budidaya. Nah itu. Budidaya tanaman tahunan dan semestinya perkiman. Iya. Kalau udah di select, udah dipilih, kemudian sekarang kita export ya. Udah, biarin saja. Di close nggak apa-apa. Kan udah ke select. Kemudian kita di sininya klik kanan, data, export data. Nah, jadi kita pisahkan dia. Jadi apa namanya? Jadi yang budidaya sama yang final, apa yang lindung. Nah, ya kita namakan dia. Jadi budidaya nih, yang budidaya dulu yang lebih mudah dulu. Kawasan budidaya final. Kawasan budidaya final ya. Kalau sudah save. Nah, oke. Okay. Yes. Sekarang kita ekspor yang kawasan lindungnya. Kita open attribute sama di open attribute. Oh ini kawasan yang udah. Oh bukan itu, yang satunya lagi yang ini nih. Nah ini dia. Ini kita pencet ini kebalikannya, switch selection. Kita klik ini kebalikannya. Nah itu kebalikannya. Kalau itu. Jadi nggak perlu satu-satu lagi. Switch itu aja, kita switch. Tukar kebalikannya aja. Kawasan lindung final. Kalau sudah, ini kita jangan salah ya, yang ini nih. Kawasan data kawasan lindung final berarti.
Ya, kawasan lindung final dinamakan tuh ya. Kalian tadi kawasan budidaya, kalian sekarang kawasan lindung final. Kalau sudah ya save. Oke. Yes. Nah, ya jadi kita sudah punya dua tuh, budidaya final dan lindung final. Jadi sekarang udah selesai, kita sudah punya dua ini ya, yang lindung sama yang budidaya. Nah, kita gunakan hanya itu saja. Yang lainnya kita ini saja. Remove. Penutup nggak apa-apa. Yang ini, yang lainnya kita remove nih karena udah udah selesai tugasnya dia. Jadi kawasan lindung final, kawasan budidaya final, sama penutup lahan saja. 3. Gitu. Yang lainnya kita remove. Kontrol ini. Kita remove. Dah, jadi lindung final, budidaya final, dan penutup lahan. Jadi itu cukup 3 saja. Sekarang kita yang budidaya dulu. Sekarang kita budidaya dulu sama yang penutup lahan. Ini sudah mau akhir-akhir ya. Kita lihat dulu penutup lahan dan mini budidaya final tadi kan. Nah ini. Nah ini ada dan lindung dan primer dan sebagainya nih filenya. Jadi untuk lahan penutup lahan itu bermacam-macam ya, land, atau disebut dengan land cover. Cover kan penutup ya, land kan lahan. Jadi macam-macam dia. Ada permukiman, tanah kosong, padang, dan lainnya. Nah, kemudian di fieldnya ini juga udah ada existing ya. Udah ada existing. Ini sudah ditambahkan sebenarnya existingnya. Kalau aslinya peta dari yang asalnya tidak ada existing. Dia hanya land covernya saja. Nah, ini kemudian dikelaskan baru lagi. Nah, sekarang kita nanti akan ini kita analisis antara yang penutup lahan dengan tadi yang budidaya tadi. Existing sebenarnya uh, yang sudah diperbaiki ya dari yang ini. Jadi ini sebenarnya ada satu tahapan lagi step, tapi ini udah inilah disederhanakan lah. Dan nanti kita tinggal pakai yang dari existing. Itu ada sebenarnya di slide nomor berapa ya, 24 atau berapa itu. Di PowerPoint-nya itu. Di 84 di 84. Itu. Sudah disederhanakan lagi gitu untuk jadi yang existing ini nih. Misalnya ladang semua itu jadi dari apa? Perkebunan gitu. Yang badan air danau itu menjadi perikanan gitu. Jadi sudah direklas lagi.
Ini udah dikelaskan lagi di existing ini. Existing maksudnya penggunaan lahan yang saat ini. Setelah ini udah mulai selesai lagi dikit lagi. Ada luasan juga. Gitu. Sekarang kita lanjut aja. Nah, sekarang kita coba kita lihat di sini. Nah, jadi ini kita hanya punya budidaya itu segini. Sedangkan ini penutup lahannya, itu kan banyak tuh segini kan. Gitu. Jadi kita akan klip si penutup lahan itu diklip, dipotong untuk kawasan budidaya saja. Segini tuh. Jadi yang di dalam sini nih ada penutup lahan. Jadi si budidayanya sebagai alat potong gitu. Jadi pakai apa? Analisisnya ya ini pakai klip. Jadi kita klip. Sekarang kita klip. Nah, klip kan itu motong ya. Nanti penutup lahan ini masih muter-muter. Kadang-kadang bisa terbalik juga nih. Tapi kita bisa lihat aja di show help-nya. Jadi penutup lahan, nah, kemudian inputnya itu penutup lahan, klipnya itu atau pemotongnya itu adalah kawasan budidaya finalnya. Tapi ini masih muter-muter. Sudah tinggal sedikit lagi sih. Masih muter-muter kalau ini takutnya. Lama nih.
Di close dulu arjesnya karena ini nih, ada problem nggak bisa jalan, nggak bisa running. Oke, dibuka lagi deh. Baik. Ya, ini ya, dibuka lagi nih tadi. Ya, ya. Kita tadi klip ya nih yang tadi muter-muter di klip. Untuk lahan. Nanti di klipnya baru di klipnya tuh kawasan budidaya. Muter-muter lagi. Ya, bisa juga alhamdulillah. Budidaya. Nah, nah kita namakan dia. Aduh, kawasan budaya existing. Existing. Kawasan budidaya existing.
Sudah ya. Oke. Oke. Kita atribut kalau sudah selesai. Udah. Kalau sudah kita dissolve nih. Kita dissolve. Bersihkan aja. Yang ini budaya existing. Disimpan. Kawasan budaya existing. Kawasan budaya existing final. Ada apa namanya? Underscore. Kalau ada save. Jangan lupa yang existing. Oke. Nah, lihat. Nah, ya sekarang selanjutnya langkah terakhir nih. Sudah mau selesai. Kawasan lindung budaya perkenan. Sekarang kita merge budaya existing final. Di merge dengan kawasan lindung final. Peta pola ruang. Sudah selesai, tapi masih ada satu lagi tahapan. Peta pola ruangan. Peta pola ruang ya. Nah, tapi nanti setelah ini selesai, kemudian di ini lagi dengan peta hutan ya, yang tadi itu, yang file yang terakhir. Jadi ini udah selesai sebenarnya peta pola ruang. Cuma nanti satu lagi yang tentang hutan. Oh, nggak usah peta lah, pakai pola ruang aja. Pola ruang. Ya, sudah kita save ya. Di merge.
Kita lihat di field. Nah, ini dia. Kita tambahkan lagi field baru. Kita tambahkan field baru ya. Nanti kita tambahkan pola ruang. Underscore text. Nah, 200 dibesarin aja ya, biar karena teksnya banyak nanti. Dah, kita pindahin. Nah, ini kan kita pindahin ini ke sini semua. Ini ke sini, ini ke sini. Sama. Sebenarnya kita tinggal pindahin aja yang existing sama dan dengan lindung budidaya. Ini bisa kita select sendiri atau ini ya. Ini kita ini kan kita pindahin ke sini, yang ini ke sini. Nah, ini sama dengan existing ya. Nah, jadi dia pindah. Begitu juga yang si lindung budidaya. Ini tapi harusnya yang lindung dulu ya. Lindung dulu baru si budidaya. Ini kebalik sih. Gak apa-apa sih, kita ini aja. Kita isi lagi dengan yang pola ruang. Salah, bukan pola ruang, salah. Lindung budidaya. Kok ini ke sini salah benar. Ini yang lindung budidaya ini clear. Nah, ini dia. Tapi karena ini jadi dia kalau ada tumpang tindih dia diprioritaskan.
Jadi memang hutan lindung dulu. Sekarang ya, sekarang yang existing pindah ke sini. Oh, kita ini aja select manual aja. Clear. Dah, dah. Jangan lupa di clear. Dah. Nanti kita dissolve. Kita bersihkan. Tapi sebenarnya udah ke dissolve sih. Kita perhatikan ya. Oh, tandung ada 2 nih. Biar rapi nih. Lindung ada 2 lindungnya. Kita dissolve aja deh. Pola ruang final lah. Sebenarnya udah selesai. Cuman harus menyesuaikan dengan apa namanya, hutan. Kalau dari sini oke. Okay. Ya udah selesai nih. Tapi satu lagi tentang hutannya ya. Ini hutan lindung. Oh ya sudah nih. Pantai, sungai, rawa, lindung, resapan. Ini udah selesai. Cuma nanti di cover lagi dengan yang hutan ya. Jadi ini sudah selesai. Cuma satu lagi kita overlay lagi dengan peta ya. Dengan peta hutan.
Sebentar, istirahat sebentar. Ini udah selesai, cuma harus karena ada peraturan dari 2013 tuh, jadi pola ruang yang sudah selesai itu harus di overlay dengan tata guna KLHK hutan. Jadi harus disesuaikan dengan hutan. Kalau ada hutan lindung, itu harus diutamakan hutan lindung. Yang lainnya harus dikalahkan. Filenya ada di ini ya, yang tata hutan itu, tata guna hutan. Sekarang nanti kita munculkan, kemudian nanti kita overlay dia. Ya, kita panggil saja di filenya. Nih, tata guna hutan Koloaka Utara. Tata guna hutan. Kita lihat aja nih atributnya. Ini kan bermacam-macam nih, ada hutan, dia ada undang-undangnya. Nah, jadi hutan ini harus diutamakan. Jadi yang sudah jadi itu pola ruang itu harus di-overlay dengan hutan, dan tidak boleh ada hutan yang tergerus gitu. Jadi harus dia diutamakan. Kalau sudah, kita lanjutkan. Udah akhir-akhir ya. Sebenarnya udah selesai. Cuma ingin menyesuaikan aja dengan hutan, kawasan hutan. Karena kawasan hutan itu harus diprioritaskan.
Ini cukup baru juga ya, 2016, dan ini udah ada SK-nya. HL itu terlindung, hak, hak hutan produksi. HL terlindung. Oke, kita praktikkan sekarang. Kita gunakan iris sekarang. Kita di outer box ya. Sebentar. Dah, analisis, overlay, iris. Nah, ini iris. Nah, kita lihat aja ini. Kita punya data. Iris dengan ini jadinya begini. Irisnya inputnya itu pola ruang final. Irisnya tata guna. Simpan. Final. Pola ruang final. Pola ruang. Iris tata, singkat aja, tata titik ya. Udah ya. Udah. Klik kanan. Oke, close.
Kita match dulu. Sama yang kata hutan Kolut. Pola ruang final. Mers TGH. Ya, ini dia. Sudah jadi. Pola ruang ini dia. Kosong banyak. Yang kosongnya aja. Nanti dipindahkan dari yang ini field yang itu. Sungai ganti sepadan sungai. Ini pakai style reading. Udah selesai, tinggal finishing aja. Ini jadi sepadan sungai ini. Clear aja ya. Ini nih, editor. Editing.
komplek ini. Nah, sempadan sempadan sungai. Ya. Tanjung. Selected by attribute. Kita isi. Capital letter. Hutan lindung besar. Sekarang 10 menit lagi. Ada ya. Nah. Ada yang salah. HL. Hutan lindung. Oh, ini. Tanda petiknya 2. Ya. Terus HPT. HPT, saja HPT. Halo, udah HPT sekarang. Kita isi dengan hutan produksi terbatas. Kalkulator. Hutan produksi terbatas. Ya benar. Nah, HPK sekarang. Mulai. Hutan hutan
Hutan produksi cadangan. Hutan produksi cadangan. Ya udah, hutan produksi cadangan. Oke. Dah. Atau hutan produksi cadangan kawasan kali ya. K-nya nggak ada. Hutan produksi kawasan cadangan kawasan kali ya. Ya sama aja. Cadangan kawasan. Cadangan kawasan sama aja sih. Wah, udah mau selesai. Ya, close. Clear. Juga di save editing. Stop editing. Kemudian kita di solve terakhir nih. Ya, di save. Pola ruang. Ini udah akhir sebenarnya. Pola ruang. Akhir ya. Pola ruang. Pola ruang. Yang ini jelasnya pola ruang ya. Dah, ini dia. Nah, ini dia. Udah, pola ruang udah produksi. Dah. Sekarang simbologi. Kita simbologi aja ya. Klik 2 kali. Ini udah selesai sih. Cuma kita mau simbologi ya. Ini simbologi. Categorize. Pola ruang ya. Nih. Add new. Apa? Unique value. Ruang. Lem. Dah selesai. Ini dia nih. Jadi selesai ya. Nah ini udah selesai nih. Kita udah dapatkan nih. Alhamdulillah udah tinggal 9:57 ada 3 menit lagi nih. Jadi udah kelihatan nih hutan lindung yang biru ya.
Kemudian yang ini hutan produksi yang merah ini. Kawasan hutan terbatas, perikanan, budaya. Nah ini sudah jadi peta pola ruang. Kita sudah berhasil membuat ini nih, peta pola ruang. Sepadan sungai, rawan gempa, lindungan resapan air, budidaya permukiman, hutan lindung, dan sebagainya. Nanti pekan depan kita layouting. Kita lihat jadi peta. Maksudnya di layout menjadi apa peta yang standar itu. Baik, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Ada 60 ya, berarti hadir semua. Oke, nggak usah di absen nanti. Udah ini, tinggal di ini aja. Di absen nanti dengan Bapak. Baik, sudah selesai.